Brightness adalah formasi seperti jari yang tumbuh di bawah es laut. Meski sudah dikenal sejak tahun 1960-an, Brightness jarang diamati secara real time. Fenomena ini terjadi pada kondisi tertentu. Antartika adalah salah satu benua paling menarik di dunia. Berkunjung ke dataran es yang luas dijamin menjadi perjalanan yang tidak terlupakan. Jadi, jika kalian memimpikan petualangan yang seru, maka Antartika lah lokasi yang tepat. Tapi, mungkin kalian perlu menyaksikan video ini dulu sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan tersebut ya guys. Icy Fingers. Brightness adalah formasi seperti jari yang tumbuh di bawah es laut. Meski sudah dikenal sejak tahun 1960-an, Brightness jarang diamati secara real time. Fenomena ini terjadi pada kondisi tertentu di wilayah kutub bumi, di bawah bongkahan es yang mengapung. Brightness nampak seperti tabung berlubang yang menonjol ke bawah dari bongkahan es di permukaan laut. Fenomena alam ini disebut juga dengan jari es kematian. Ini terbentuk ketika air laut di sepanjang permukaan membeku dan melepaskan larutan garam yang meningkatkan salinitas air di dekatnya. Proses ini akan menurunkan titik beku sehingga Brightness menjadi sangat dingin dan kemudian tenggelam ke dasar laut dengan berputar-putar dalam pusaran. Peristiwa alam yang langka ini membekukan dan membunuh semua yang ada di sekitarnya. Kapal hantu. Mars Amphib, juga disebut Endless Sea, adalah kapal pesiar Brasil yang tenggelam di Maxwell Bay of Earthly Cove, Antartika, sekitar 1.200 km selatan ujung Amerika Selatan pada bulan April 2012. Sejak itu, Endless Sea menjadi perahu hantu selama lebih dari setahun dalam posisi setengah tenggelam. Dimiliki oleh seorang jurnalis dan pengusaha terkenal Brazil, Laura Mesquita, kapal pesiar ini memiliki 4 orang di dalamnya saat tenggelam. Para kru sedang sibuk membuat film dokumenter di lepas pantai Antartika ketika angin kencang berkecepatan lebih dari 100 km per jam menerjang kapal dan mendorongnya ke es. Cuaca buruk menunda evakuasi selama beberapa hari. Ombak yang sangat tinggi dan angin yang terus bertiup tanpa henti membuat proses tersebut menjadi sangat berisiko. Setelah berbagai cara dilakukan, akhirnya keempat kru peneliti berhasil diselamatkan, tetapi tidak untuk kapal Mars Amphib yang tidak dapat diselamatkan dengan cara apapun hingga saat ini. Pondok berhantu. Pada tahun 1899, 10 orang dalam sebuah ekspedisi menciptakan struktur ini untuk menghadapi musim dingin yang dirakit dari segmen prefabrikasi. Pondok ini tidak hanya untuk ditinggali semata, namun mereka juga bekerja di ruangan gelap dan studio taksidermi dalam misi ekspedisi untuk mendokumentasikan benua Antartika. Satu-satunya ruang pribadi yang dimiliki mereka adalah tempat tidur masing-masing. Berarti pada dasarnya mereka terjebak di tempat tidur selama musim dingin berlangsung. Selama beberapa dekade setelah ekspedisi asli selesai, pondok ini dipenuhi dengan salju dan es. Total ada 62 pakar spesialis di bidang tekstil, kayu, kertas, dan konservasi logam dari 12 negara berkontribusi pada proyek dan akan melanjutkan pemeliharaan situs bersejarah ini.
Bangkai kapal di dalam es. Bangkai kapal ini benar-benar terjebak di tebing es. Bukankah kapal karam seharusnya berada di dasar laut? Well, tentu tidak jika di Antartika. Kondisi suhu yang ekstrim di bawah titik beku menyebabkan kapal seringkali membeku di dalam es. Ya, seperti tersegel dalam semen ya. Kapal karam ini seperti hanya akan bebas jika es mencair, karena tidak ada satupun yang dapat memecah lapisan es setebal itu. Kemungkinan terburuk bahkan es dapat menghancurkan kapal yang terjebak di dalamnya. Salah satu kapal paling terkenal di dunia yang disebut Endurance ditemukan 107 tahun setelah tenggelam hampir 3.050 meter di bawah permukaan laut. Kapal misteri ini kemungkinan terangkat oleh gunung es dan berakhir terjebak di tebing es ini. Kendaraan penjelajah Soviet yang hilang. Pada tahun 1950-an, Uni Soviet bersama negara-negara lain memulai secara aktif penelitian ilmiah Antartika. Pakar Soviet menghadapi masalah besar terkait kendaraan transportasi, karena traktor dan truk biasanya tidak dapat beroperasi dengan baik dalam kondisi Antartika yang ekstrim. Teknisi Soviet harus membuat kendaraan yang bisa beroperasi pada suhu rendah, menempuh jarak yang jauh di salju dan juga es, serta bisa menyediakan akomodasi yang aman dan nyaman untuk grup ekspedisi. Dengan demikian lahirlah Kharkovchanka, yang berarti wanita dari Kharkov. Kharkovchanka memiliki model seperti off-roader dalam misi sebagai kapal penjelajah yang akan melintasi seluruh Antartika. Namun, kendaraan besar ini hanya berhasil menjelajah sejauh 148 km sebelum ditinggalkan oleh kru dan berakhir sebagai monumen terbengkalai di sana. Mampu menyeret kargo seberat 70 ton dengan kecepatan normal 5 hingga 11 km per jam. Kendaraan ini memiliki panjang 8,5 meter, lebar 3,5 meter, dan tinggi 4 meter. Di dalam kendaraan tersedia segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perjalanan jarak jauh seperti bengkel, dapur kecil, toilet, kamar tidur untuk 8 orang, dan lain sebagainya. Pada tahun 1975, Kharkovchanka ditingkatkan untuk menggantikan versi aslinya dan masih beroperasi hingga saat ini. Patung di antah berantah. Sekitar 65 tahun yang lalu, penjelajah Soviet adalah kelompok pertama yang berhasil menginjakan kaki di wilayah kutub yang mustahil untuk diakses karena termasuk titik terjauh benua Antartika ke segala arah. Pada tahun 1958, sebuah tim berisi 18 pria pergi untuk menjajak lokasi tersebut menggunakan traktor trailer yang dilengkapi peralatan penunjang dan bangunan prefabrikasi. Setelah mencapai tujuan, mereka mulai membangun stasiun kecil yang mencakup gubuk untuk 4 orang, sebuah radio shack, 2 menara antena radio setinggi 20 meter, dan seperangkat instrumen meteorologi. Sebuah patung plastik dari linen didirikan di atas gubuk. Namun, tim ini menyadari bahwa stasiun yang didirikan terlalu jauh untuk penggunaan permanen. Mereka pun akhirnya pergi setelah 12 hari berada di sana. Sebuah pesawat mendarat di lapangan terbang darurat di dekat stasiun untuk menjemput 4 peneliti dan sisanya dievakuasi menggunakan kereta luncur. Kunjungan berikutnya baru dilakukan pada tahun 2007 atau 50 tahun kemudian oleh tim Inggris. Wilayah ini memang tidak dapat diakses tanpa dukungan mekanis yang memadai.
Bangunan yang ada terkubur oleh es dan patung berdiri sendiri bersama plakat sebagai penanda penaklukan wilayah tersebut. Retakan es. Sebuah gunung raksasa berukuran 1270 km persegi terpisah dari lapisan es Brunt di Antartika pada Februari 2021. Perpecahan dramatis tersebut terjadi setelah retakan besar yang terbentuk di lapisan es Brunt terus menjalar hingga gunung akhirnya terpisah. Retakan itu tumbuh secara bertahap ke arah timur laut dengan kecepatan 1 km per hari dan dapat melebar beberapa ratus meter hanya dalam beberapa jam. Fenomena seperti ini terjadi karena proses alami dan tidak ada bukti nyata bahwa perubahan iklim ikut berperan. Brunt Ice Shelf atau lempengan es setebal 150 meter sendiri terus berjalan di permukaan air dengan kecepatan 2 km per tahun. Jadi, meski pecahnya sebagian besar lapisan es Antartika adalah bagian yang sepenuhnya normal, peristiwa besar seperti yang terdeteksi di lapisan es Brunt cukup langka dan menarik.